Indonesia sudah cukup sukses menjadi tuan rumah dari banyak sekali pameran yang skalanya lokal, nasional sampai ke internasional. Apa yang Bapak lihat dari kemampuan Indonesia menjadi penyelenggara event saat ini? So it's totally interesting ya pertanyaannya. Jadi kenapa Indonesia dipilih menjadi salah satu tempat untuk melakukan kegiatan pameran? Pertama, kita mempunyai kemampuan, itu nomor satu. Yang kedua itu kita punya market. Yang ketiga itu jelas bahwa di dalam kegiatan pameran ini membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jadi segala narasumber, peserta, pengunjung, dan kita punya itu semua. Nah, expertise untuk menjalankannya ini diperlukanlah satu exhibition organizer. Jadi kami yakin bahwa Indonesia ya salah satunya karena kita being driven by 280 juta orang gitu. Jadi itu jadinya Indonesia jadi sangat menarik di mata dunia gitu. Karena kita salah satu yang paling banyak. Oke, terlepas dari memang jumlah masyarakat Indonesia yang banyak dan kita juga mumpuni gitu, kita punya source-nya, kita punya market-nya dan segala macam. Tapi dalam konteks perdagangan dan penguatan ekonomi nasional, seberapa signifikan event besar ini bisa berdampak, Pak? Sangat besar ya, karena kalau saya ambil data dari Asprapi, itu Asosiasi Pengusaha Pameran, itu angkanya sekitar 500 juta, 10 juta US dollar gitu. Jadi kalau saya lihat, industri ini tuh sangat-sangat menjanjikan karena bisa mempertemukan antara si pembeli dengan pedagang dalam waktu tempo yang singkat dengan memastikan bahwa akan adanya pembelian gitu. Kalau dari bisnis to bisnis ada terjadinya bisnis di dalam pameran, itu bisa berjangka panjang, atau bisnis to consumer yaitu langsung dengan retail, jadi retail langsung beli gitu. Jadi instead of kita buat pameran itu bisa jadi juga dianggap sebagai pasar. Jadi ya bertemunya antara pedagang dengan pembeli. Jadi pasti sangat signifikan. Oke, kalau kita compare dengan negara lain ya Pak ya, seberapa apa yang masih bisa dikembangkan dari pameran-pameran di Indonesia jika kita bandingkan dengan negara lain? It depends dari pameran apa ya, dengan apa yang kita punya. As contoh kayak yang kami jalankan itu adalah pameran mobil. Pameran mobil yang kami klaim itu adalah sekarang pameran mobil Gias yang merupakan pameran terbesar setelah di luar Cina. Jadi Cina punya hampir 300-400 ribu, tapi sekarang Gias itu pameran 300-400 ribu square meter. Tempatnya mereka jalankan seperti itu di Shanghai, di Beijing. But despite dari dua itu, Indonesia adalah yang terbesar setelah Cina. Jadi kalau tadi dipertanyakan adalah membawa impact yang sangat positif atau apa, pastinya iya. Karena dari satunya pameran yang bergerak, kayak contohnya Gias tadi yang udah sekarang yang dipakai tempatnya udah hampir 120 ribu meter persegi gitu. Yang terlibat kan orangnya cukup banyak. Jadi multiplier effect terjadi juga cukup banyak. Oleh karena itu kami yakin kalau adanya pameran itu akan pasti membantu perekonomian setempat atau secara keseluruhan. Dan salah satu yang menarik adalah pada tahun ini pameran itu akhirnya juga bisa mendongkrak harga saham dari perusahaan yang sudah IPO gitu. Jadi contohnya Pak? Contohnya ada kenaikan di beberapa perusahaan, seperti waktu itu saya lihat di beberapa berita di Astra, ASI angkanya juga menjadi positif, tambah positifnya lebih banyak, terus juga ada dari Indomobil. Jadi hal-hal ini nih membuat bahwa pameran itu menjadi salah satu indikator gitu. Jadi apakah jadi penting? Ya pastinya jadi penting karena itu jadi bagian dari kegiatan ekonomi secara global, secara ya global lah. Iya. Apa saja Pak strategi utama yang perlu dipersiapkan oleh Indonesia, mulai dari infrastruktur hingga promosi internasional agar penyelenggaraan pameran berskala global yang diadakan di Indonesia bisa berjalan dengan sukses? Pameran global mungkin saya bisa, karena pameran itu ada dua model gitu ya. Ya mungkin saya bisa bilang 3. Tapi mostly itu yang dijalankan lebih banyak tuh business to business, dengan satu lagi adalah business to consumer. Jadi adalah retail lah, kira-kira seperti pameran mobil ini pameran retail. Tapi tadi juga disebutkan sebelumnya bahwa ada pameran woodworking. Itu mostly akan menjadi business to business. Jadi hanya orang-orang yang berkepentingan di dalam situ, dalam lini bisnis tadi. Untuk melakukan proses bisnisnya. Jadi pembelian mesin-mesin buat membuat furnitur dan seterusnya.
Yang harus dipersiapkan dari seluruh ini adalah kalau bisnis to bisnis yang diperlukan adalah siapa yang bakal beli nih, produk-produk yang dipamerkan. Terus pada waktu itu sudah ada bisnisnya pasti kita bisa bikin mix and match. Jadi match antara yang mau datang, yang akan datang sebagai pengunjung, dan kita juga masukkan ke dalamnya si pesertanya. Apakah ini ketemu dengan ini cocok dan seterusnya. Itu yang paling penting kalau dari pameran business to business. Mostly pameran business to business itu pamerannya nggak lama, cuma 3-4 hari. Iya. Sebenarnya kan kalau misalkan ngomongin tempat, kebanyakan terjadi di Jakarta atau di kota-kota besar, katakanlah Surabaya, Bali, ya kota-kota besar lah yang banyak pengunjungnya. Tapi apakah mungkin untuk kita bisa mengadakan pameran-pameran juga yang skalanya sama besarnya, tapi di daerah-daerah yang mungkin tidak sebesar Jakarta gitu. Apa kesulitannya untuk bisa mengadakan pameran di wilayah seperti itu? Ya, yang paling utama dari pameran itu untuk mendapatkan raw materialnya itu adalah tempat pamerannya dulu, gitu ya. Jadi kalau tempat pamerannya ada, and then chances untuk kita bisa masuk dan bisa menjadi pamerannya di situ tuh gede jadinya. Tapi kalau tempatnya nggak ada, raw material buat kami itu nggak ada. Kan kami nggak bisa harus buat semuanya di lapangan yang terbuka dan seterusnya. Jadi nggak akan masuk tuh. Jadi exhibitor juga nggak akan mau, dan pengunjungnya juga nggak mau datang dan seterusnya. Jadi pembangunan hall-hall itu lebih banyak memang di daerah Jakarta. Jakarta sekarang juga udah punya beberapa tempat, dan lagi ada satu juga yang lagi buat yang diklaim adalah yang paling besar. Di Nice. Di Nice ya. Jadi kalau kami lihat secara keseluruhan, kalau memang ada lagi di tempat yang lain, kayak contohnya pameran yang kami bawa lagi tadi Gias, kami sudah jalanin tuh di beberapa kota. Jadi ada di Semarang, ada di Bandung, tapi nggak bisa ngalahin scale Jakarta. Ngalahin scale Jakarta. Kenapa? Karena nggak ada tempat yang bisa mumpunin buat jalanin seperti itu. Jadi mungkin pembicaraannya kayak telur sama ayam gitu, mana duluan, apakah industrinya duluan, apakah tempatnya duluan. Kalau menurut kami, kalau nggak ada tempatnya nggak mungkin kami bisa jalan. Jadi menurut saya harus tempatnya dulu. Ada tempatnya dulu ya. Nanti baru kita bisa drive lama-lama, but not in the short term gitu, tapi in the long run itu pasti akan datang. Akan masuk dalam target begitu ya. Oke.